Lanjut lagi. Penjelasan berikutnya adalah perbedaan antara teks anekdot dan juga teks humor. Kalau kalian membedakan dua teks tersebut, kalian harus kembali lebih memahami tentang ciri dari teks anekdot. Yang pertama, pihak yang disindir dalam teks anekdot itu harus merupakan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat, sehingga berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Profesi seperti apa? Misalnya contohnya dokter, kemudian pejabat, polisi, hakim, jaksa. Nah, biasanya kan kalau pekerjaan atau profesi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga biasanya menjadi objek atau subjek yang disindir dalam teks anekdot. Yang kedua, biasanya dalam teks anekdot, unsur penting atau unsur utamanya adalah sindiran. Ini adalah nyawa dari teks anekdot. Kalau tidak ada sindiran, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks anekdot. Kemudian ada pula unsur humor. Nah, unsur humor ini bersifat mana suka, artinya tidak wajib. Boleh ada unsur humor, boleh juga tidak ada unsur humor, karena yang paling penting adalah unsur sindirannya. Kemudian yang keempat, permasalahan yang diangkat dalam teks anekdot itu adalah masalah-masalah faktual, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bu Ana akan contohkan satu teks yang ada di dalam buku Bahasa Indonesia. Bisa kamu baca. Kita baca bersama ya. Sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk selokan. Dengan panik si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Mendengar teriakan itu, salah seorang pasien gila nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya. Jadi masing-masing ban dapat 3 baut. Ntar kalau ada toko baut, tinggal beli 4 baut." Mendengar usul pasien gila tersebut, si sopir langsung lega. "Wah, pinter juga lu. Tapi kenapa lu masuk rumah sakit jiwa sih?" Pasien itu menjawab, "Hello, please deh. Kita ini cuma gila, bukan bego kayak lu." Oke, kalau kalian lihat di sini, sekilas mungkin ada tampak unsur sindiran. Kesannya seperti pasien itu menyindir petugas ambulan tersebut. Tapi ini bukanlah teks anekdot. Karena unsur yang disindir harus berupa orang yang penting atau memiliki jabatan penting dalam masyarakat. Di sini tidak ada tokoh yang memiliki profesi penting dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur sindirannya pun tidak jelas. Jadi lebih banyak unsur humornya saja, tapi unsur sindirannya tidak terlalu ditampakkan. Gitu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan fakta sosial, tidak ada kaitannya dengan hilangnya baut ambulan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini sebenarnya adalah teks humor, bukan merupakan teks anekdot. Beda dengan teks sebelumnya yang sudah kamu baca. Seperti ini. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Di sini memenuhi syarat dari teks anekdot. Karena pertama, tokoh yang disindir adalah seorang pejabat. Di mana profesi ini merupakan profesi yang paling berperan dalam kehidupan masyarakat dan memiliki tanggung jawab yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam teks tersebut terdapat unsur sindiran yang menjadi fokus. Takut kursinya diduduki orang lain, berarti dia takut kalau jabatannya diambil atau direbut oleh orang lain. Kemudian di sini memang tidak terlalu disorot ada unsur humornya,
karena memang lebih ke unsur sindirannya. Maka walaupun tidak ada unsur humor, teks ini masih bisa disebut sebagai teks anekdot.